Rizka dari PKN 2020B kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Silva Biza. Saya dari PKN 2020B dari kelompok 5. Nama saya Gifari Istia Ramadan dari PKN B 2020. Nama saya Felipe Armando Siboro, PKN 2020 kelas B dan berasal dari kelompok 5. Nama saya Isra Amalia, kelas PKN B 2020 dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah landasan pendidikan, yaitu landasan historis pendidikan Indonesia. Pendidikan pada zaman Hindu dan Buddha. Pendidikan pada zaman Hindu dan Buddha selain diselenggarakan dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam pendidikan yang disebut perguruan atau paguron atau pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di kerajaan Tarumanagara dan Kutai. Pada awalnya yang menjadi tenaga pendidik, guru atau pandita adalah kaum Brahmana. Kemudian lama-kelamaan para empu menjadi guru menggantikan kedudukan para Brahmana. Terdapat tingkatan guru pada masa pendidikan Hindu dan Buddha. Yang pertama, guru keraton. Di sini yang menjadi murid-muridnya adalah para anak raja dan bangsawan. Kedua adalah guru pertapa. Di sini yang menjadi murid-muridnya berasal dari kalangan rakyat jelata. Namun demikian, para guru pertapa juga biasanya selektif dalam menerima seseorang yang menjadi muridnya. Hal tersebut terjadi karena feodalisme yang berkembang saat itu. Pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas, yaitu anak-anak kasta Brahmana dan Ksatria. Belum menjangkau masyarakat mayoritas, yaitu anak-anak Waisya dan Syudra. Apalagi bagi anak-anak dari kasta Paria, pada zaman ini pengelolaan pendidikan bersifat otonom, artinya para pemimpin pemerintahan atau para raja tidak turut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pandita. Tujuan pendidikan pada masa Hindu dan Buddha umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tataran masyarakat yang berlaku saat itu, serta mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta, termasuk membaca dan menulis huruf Pallawa, kesusastraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang. Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya atau perguruan, maka metode atau cara-cara pendidikan pun adalah sistem guru, kula. Dalam sistem ini, murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama, dan murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru. Pendidikan pada masa Islam. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga pendidikan lainnya, seperti di langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Lembaga perguruan atau pesantren yang sudah ada sejak zaman Hindu Buddha dilanjutkan oleh para wali, ustadz, atau ulama Islam. Kurikulum pada zaman pendidikan Islam. Kurikulum pendidikannya tidak tertulis atau tidak ada kurikulum formal. Pendidikan berisi tentang tauhid atau pendidikan, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab juga termasuk membaca menulis huruf bahasa Arab. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Pada zaman ini, pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz, atau guru. Raja tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Atau pendidikan ini pengelolaannya bersifat otonom. Metode atau cara-cara pendidikan pada masa Islam. Pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. Contoh metode yang sering digunakan adalah ceramah atau tablik atau watona untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak atau secara bersamaan. Biasanya dilakukan di masjid. Yang kedua ada mengaji Al-Quran dan sorongan atau belajar secara individual. Dalam metode sorongan, para santri belajar bersama-sama dalam satu ruangan. Hanya saja mereka diajar oleh ustadz secara individual. Cara-cara belajar dilakukan pula melalui nadoman atau lantunan lagu.
Selain itu, dilakukan pula melalui media cerita yang telah digunakan para pandita Hindu dan Buddha. Hanya saja, isi ajarannya diganti dengan ajaran yang Islami. Demikian pula dalam sistem pesantren atau pondok asrama. Di langgar atau surau, selain melaksanakan sholat, biasanya anak-anak belajar mengaji Al-Quran dan materi pendidikan yang sifatnya mendasar. Adapun materi pendidikan yang lebih luas dan lebih mendalam, itu dipelajari di pesantren. Pendidikan zaman pendudukan asing. Yang pertama adalah kedatangan orang Portugis. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, orang-orang Portugis terus menelusuri ke Indonesia bagian timur untuk mencari sumber rempah-rempah, dan mereka akhirnya menguasai pulau-pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan. Dalam misi mencari rempah-rempah itu, mereka selalu diikuti oleh misionaris Roma Katolik. Yang kedua adalah zaman VOC. Pada tahun 1596, Belanda pertama kali mendarat di Teluk Banten di bawah Cornelius de Houtman. Kemudian mereka menelusuri ke timur Banten sehingga sampai di Jayakarta. Dirubahlah namanya menjadi Batavia, dan pada tahun 1602 didirikanlah suatu perkumpulan dengan VOC. Lalu ada dasar dan tujuan pendidikan. Perluasan agama Kristen Protestan dilaksanakan oleh VOC sendiri sesuai dengan instruksi tahun 1617 kepada Gubernur Jenderal dan Raad van Indi, diantaranya supaya VOC memperkembangkan agama Kristen dan mendirikan sekolah-sekolah untuk membendung agama Katolik. Sekolah tersebut dibiayai VOC untuk dijadikan persemaian agama Protestan. Lalu ada jenis-jenis sekolah. Yang pertama adalah sekolah dasar, yang kedua adalah sekolah Latin, yang ketiga adalah seminarium teologika, dan yang keempat adalah akademi pelayaran. Lalu ada pemerintahan Hindia Belanda. Pada akhir abad ke-18, setelah VOC mengalami kebangkrutan, kekuasaan Hindia Belanda akhirnya diserahkan kepada pemerintah kerajaan Belanda langsung. Pada masa ini, pendidikan mulai memperoleh perhatian relatif maju dari sebelumnya. Ada pengaruh Auklarum terhadap kehidupan, khususnya terhadap bidang pendidikan. Manusia bebas memberikan kritik terhadap beberapa persoalan sesuai hati nuraninya. Lalu ada ciri persekolahan. Yang pertama adalah sekolah bersifat dualistis. Pemerintah kolonial Belanda membuat stratifikasi sosial masyarakat untuk kepentingan politiknya. Lalu yang kedua adalah sekolah bersifat sekuler. Maksudnya di sini adalah harus bebas dari ajaran agama apapun. Lalu ada jenis-jenis sekolah. Yang pertama adalah sekolah untuk Eropa, yang kedua sekolah untuk Bumi Putra, dan yang ketiga adalah sekolah kejuruan. Lalu yang selanjutnya adalah pendidikan Hindia Belanda sejak 1900. Lahirnya politik etis. Pencetus ide gagasan ini adalah Van Deventer dengan motonya hutang kehormatan. Politik etis ini ditujukan demi kepentingan Bumi Putra dengan cara memajukan penduduk asli dengan cara barat. Cara barat di sini adalah pendidikan barat. Lalu ada landasan dan tujuan pendidikan. Sebagai pengaruh dari politik etis, maka arah etis dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah pendidikan. Lalu ada jenis-jenis persekolahan. Yang pertama adalah pendidikan rendah, yang kedua pendidikan lanjutan atau menengah, dan yang ketiga adalah pendidikan kejuruan, dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah pendidikan swasta oleh Bumi Putra. Pendidikan kolonial Belanda bercirikan sebagai berikut.
Yang pertama adalah pendidikan bersifat dualistis. Lalu pendidikan didasarkan atas kebudayaan Eropa, bukan atas kebudayaan Indonesia. Contohnya adalah Muhammadiyah, merupakan suatu gerakan sosial sebagai suatu reaksi positif terhadap situasi kondisi lingkungan yang berlangsung pada waktu itu, seperti situasi politik ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Ada juga Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922, hari Senin Kliwon, oleh Ki Hajar Dewantara dengan Ki Prono Widido Sutanto Suryokusumo beserta kawan lainnya Perkumpulan Kebatinan Jawa Selasa Kliwon. Lalu ada INS, Indonesia Netherlands School, merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammad Syafi di Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tahun 1926. Dan yang terakhir ada pendidikan masa pendudukan Jepang. Jepang memperkenalkan militerisme dengan landasan ideal dalam pemerintahannya di Indonesia. Yang pertama adalah landasan dan tujuan pendidikannya, yaitu landasan ideal pendidikan pada zaman Jepang disebut Hakke Ichiu, yaitu bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Lalu ada sistem persekolahan. Di zaman pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena sistem penggolongan baik menurut bangsa maupun status sosial dihapus. Hal-hal yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia berkembang secara luas karena dijadikan bahasa pengantar di semua lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, diskriminasi. Menurut golongan penduduk, keturunan dan agama ditiadakan sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga adalah sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegerikan, walaupun sekolah-sekolah swasta diizinkan terus berkembang tetapi di bawah pengaturan dan diselenggarakan sesuai dengan sekolah negeri. Terima kasih. Pendidikan Nasional Indonesia tahun 1945 sampai 1950 atau dari proklamasi sampai Republik Indonesia Serikat. Revolusi Nasional memuncak pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi kemerdekaan. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan PP dan K. Ki Hajar Dewantara membuat instruksi umum berisi seruan kepada para guru agar meninggalkan sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tentang pendidikan adalah Pasal 31 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal 31 Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Konstitusi sementara RIS berlaku dari 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Pasal yang menyatakan tentang pendidikan termasuk dalam bab 5 tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia terdapat pada pasal 30 berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua, memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas. Yang ketiga, mengajar adalah bebas dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dan dasar pendidikan. Selama masa Negara Kesatuan 1 atau 1945 sampai 1949, tujuan pendidikan belum dirumuskan secara jelas dalam undang-undang.
Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila seperti yang terumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Kongres Pendidikan di Solo tahun 1947, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Tujuan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 1950 tertuang dalam pasal 3, yaitu membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sistem persekolahan. Selama penjajahan Jepang, sistem persekolahan di Indonesia sudah dipersatukan dan terus disempurnakan dalam zaman Negara Kesatuan 1. Namun karena masih ada daerah yang ada dalam pendudukan Belanda, pelaksanaannya belum tercapai. Tetapi setelah dilakukan konsolidasi intensif, sistem persekolahan Indonesia akhirnya mengkristal pada tahun 1945 sampai 1950 dengan penjenjangan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan rendah atau sekolah rakyat. Yang kedua, pendidikan menengah atau umum, kejuruan, dan keguruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, dan akademik. Penyelenggaraan pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang dapat dicapai dengan dua cara, yaitu metode belajar serta metode bekerja yang dilaksanakan secara massal dan integral di suatu desa. Pendidikan masyarakat mempunyai tugas memberantas buta huruf, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, dan mengembangkan perpustakaan rakyat. Yang kedua ada pendidikan tinggi. Yang ketiga ada penyelesaian bekas pelajar pejuang bersenjata. Dan yang keempat ada kurikulum pendidikan. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sehingga pada tahun 1946, Menteri PP dan K atau Mr. Sowandi membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara, yang tugasnya meninjau kembali dasar-dasar dan isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan. Pembahasan kurikulum menghasilkan kurikulum SR 1947 yang membedakan 3 macam struktur program, yaitu yang pertama, SR yang menggunakan pengantar bahasa daerah pada kelas yang lebih rendah. Yang kedua, SR yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia sejak kelas 1. Yang ketiga, SR yang diselenggarakan sore hari oleh keadaan terbatas sampai kelas 4, sedangkan kelas 5 dan 6 harus pagi. Perkembangan pendidikan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 atau demokrasi liberal. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Masa demokrasi liberal ditandai dengan dilaksanakannya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Undang-undang ini diterapkan berdasarkan Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia. Dasar negara pada saat itu adalah Pancasila, dengan landasan konstitusinya adalah Rumusan Konstitusi Sementara RIS, dan pasal yang memuat mengenai pendidikan terdapat pada pasal 30 Konstitusi Sementara RIS, yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Yang kedua, tujuan dan dasar pendidikan. Tujuan pendidikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Pasal 3 tentang tujuan membentuk sumber daya manusia berkualitas dan demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan negara. Pasal 4 tentang pendidikan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta sesuai budaya bangsa. Dan pasal 5 tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tahun 1952, rencana pelajaran yang merupakan proses penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya.
Kurikulum ini mempunyai ciri khas tentang sistem pendidikan yang sudah mulai menasionalis, serta di setiap rencana pelajaran yang harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sistem persekolahan. Sistem persekolahan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Menurut Pasal 6 Ayat 1 tentang jenis pendidikan, pembagian jenis pendidikan yaitu pendidikan dan pengajaran TK, rendah, menengah, dan tinggi. Pasal 6 Ayat 2 tentang pendidikan dan pengajaran sekolah luar biasa untuk mereka yang memiliki kekhususan. Pasal 7 Ayat 1 tentang pendidikan dan pengajaran TK sebagai persiapan sekolah dasar, dengan tujuan untuk mempersiapkan rohani dan jasmani anak-anak sebelum masuk sekolah rendah. Pasal 7 Ayat 2 tentang pendidikan dan pengajaran, dengan tujuan untuk menumbuhkan rohani dan jasmani anak-anak, memberi kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, ketangkasan baik lahir maupun batin. Pasal 7 Ayat 3 tentang pendidikan dan pengajaran menengah, dengan tujuan untuk melanjutkan perluasan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi. Pasal 7 Ayat 4 tentang pendidikan dan pengajaran tinggi, dengan tujuan untuk memberi kesempatan pada pelajar untuk menjadi orang yang dapat menjadi pemimpin di dalam masyarakat dan untuk memajukan ilmu dan hidup di masyarakat. Pasal 7 Ayat 5 tentang pendidikan dan pengajaran luar biasa bagi peserta pendidikan yang mempunyai kekurangan jasmani atau rohani. Tujuannya adalah memberi pendidikan dan pengajaran pada orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya dapat memiliki kehidupan lahir dan batin yang layak. Sistem persekolahan terdiri dari yang pertama, sekolah rakyat, yang kedua SM atau MS yang merupakan sekolah rendah, yang ketiga VHO, AMS, HBS atau MHS yang merupakan sekolah menengah. VHO atau Forbidden Higher Underage merupakan sekolah menengah yang ditujukan untuk persiapan memasuki pendidikan tinggi. Lalu ada AMS atau Algemeen Middelbare School, adalah sekolah menengah umum kelanjutan dari MULO yang berbahasa Belanda dan diperuntukkan kepada golongan bumi putra dan timur asing. Lama belajarnya 3 tahun. AMS ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A, pengetahuan kebudayaan, dan bagian B, pengetahuan alam. Lalu ada HBS, yaitu Haber Burger School atau Sekolah Warga Negara Tinggi, adalah sekolah menengah kelanjutan dari ELS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan golongan bumi putra atau tokoh-tokoh terkemuka. Dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda dan berorientasi ke Eropa Barat, khususnya pada Belanda, dengan lama belajar selama 5 tahun. Lalu ada MHS atau Middelbare Handel School atau sekolah dagang menengah yang merupakan sekolah kejuruan. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, persiapan kewajiban belajar. Tahun 1950 diadakan kursus pengajar untuk kursus pengantar ke kewajiban belajar atau KPK-PKB. Tahun 1953, KPK-PKB diganti menjadi SGB. Selain KPK-PKB, pendidikan guru lainnya yaitu sekolah guru untuk sekolah dasar seperti SGB dan SGPD, sekolah guru untuk sekolah lanjutan seperti SGA dan PGSLP, kursus B1 dan B2 untuk guru sekolah menengah atas. Yang kedua adalah PP nomor 65 tahun 1951, menetapkan tugas dan kewajiban Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan sekolah rendah, memberi subsidi pendidikan, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum, memberikan sarana belajar seperti perpustakaan, menjadi penghubung pemerintah dengan pemuda, dan memajukan seni daerah. Yang ketiga, pendidikan agama. Peraturan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan
dengan Menteri Agama nomor 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 berisi tentang penetapan diwajibkan adanya pendidikan agama, tata penyelenggaraan pendidikan, dan kualifikasi guru pengajarnya. Pendidikan agama diberikan mulai kelas 4 sekolah rendah sampai sekolah lanjutan tingkat atas dengan jumlah jam 2 jam pelajaran per minggu. Untuk sekolah rendah khusus, pendidikan agama mulai diberikan di kelas 1 dengan jumlah jam 4 jam pelajaran per minggu. Yang keempat, ada pendidikan masyarakat. Untuk menambah pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat, didirikan beberapa kursus, seperti kursus pengasuh pendidikan masyarakat 1 tahun setelah SD pada tahun 1960. Lulusannya ditugaskan menyelenggarakan dan mengasuh kursus-kursus pendidikan masyarakat di desa-desa. Yang kedua ada kursus penjenjang pendidikan masyarakat 1 tahun setelah SMP. Kursus penilik pendidikan masyarakat 1 tahun setelah SMA, lulusannya ditugaskan di kewedanaan. Yang keempat ada Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM di Kebonjeruk, Jakarta tahun 1956 dan pada tahun 1964 menjadi Pusat Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat atau PLNPM. Yang kelima, partisipasi pendidikan swasta. Partisipasi pendidikan swasta antara lain ditunjukkan dengan munculnya lembaga pendidikan swasta yang berbasis keagamaan, kebangsaan, dan netral yang mulai dibentuk pada tahun 1951. Pada tahun 1951, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan kepada provinsi. Isinya antara lain menetapkan bahwa provinsi mempunyai wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan sekolah dasar. Untuk lebih banyak memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, pemerintah daerah memberikan subsidi pada sekolah dasar swasta, menyelenggarakan perpustakaan rakyat, dan mendirikan lembaga pendidikan guru sementara yang disebut kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban belajar atau KPK-PKB. Tujuannya adalah memberantas buta huruf, menyelenggarakan pendidikan umum setingkat SD, dan memberikan subsidi kepada organisasi swasta yang menyelenggarakan pendidikan. Perkembangan pendidikan Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin. A. Undang-Undang Dasar. Pendidikan Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965 berandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai berlaku lagi dengan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara melalui Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. B. Tujuan dan dasar pendidikan. Tujuannya, pada tahun 1965 lahir Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 yang berisi tentang tujuan pendidikan, yaitu untuk melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, baik spiritual maupun material yang berjiwa Pancasila. Dasarnya, Pancasila dan kebudayaan bangsa Indonesia. C. Sistem persekolahan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1961, perguruan tinggi menjadi dasar formal sistem persekolahan pada zaman demokrasi terpimpin. Adapun struktur sistem persekolahannya, yang pertama, sistem pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak. Yang kedua, SD atau sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama, seperti SMP, SMEP, SKKP, dan juga MTS. Yang keempat, SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas,
seperti SMA, SMEA, STM, SMK, dan juga MA. Yang kelima ada perguruan tinggi, seperti universitas, institut, dan juga sekolah tinggi. D. Penyelenggara pendidikan. Pendidikan pada masa demokrasi terpimpin diselenggarakan antara lain dalam bentuk 1. Sabta Usaha Tama atau yang disingkat SUT, yaitu tindakan jangka pendek untuk menyesuaikan pendidikan nasional dengan perkembangan politik. Yang kedua, Pancawardhana, yaitu Instruksi Nomor 2 tahun 1960 yang menegaskan Pancasila dan Manifesto Politik sebagai landasan pendidikan nasional. Yang ketiga, Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah dan Perkumpulan Orang Tua Murid dan juga Guru-Guru atau yang disingkat POMG sebagai wadah untuk mewujudkan dan memelihara hubungan erat antara orang tua murid dan juga sekolah. Yang keempat ada pendidikan masyarakat, yang kelima perguruan tinggi, dan yang keenam kurikulum pendidikan. Dalam kurikulum pendidikan terdapat berbagai perubahan, di antaranya sekolah rakyat atau SR diubah menjadi sekolah dasar atau SD. Lalu, kurikulum sekolah dasar tahun 1964 terdiri dari 5 kelompok bidang studi atau wardana, seperti perkembangan moral, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional atau artistik, perkembangan keprigelan, perkembangan jasmani. Selain itu, kurikulum SMP tahun 1962 juga mengalami perubahan, seperti adanya penghapusan jurusan, penambahan jam tambahan untuk mengembangkan bakat dan juga minat, serta adanya pelaksanaan BP atau bimbingan penyuluhan. Dan yang terakhir, kurikulum SMA juga mengalami 3 kali perubahan, yaitu pada tahun 1952, tahun 1961, dan juga pada tahun 1964. Kurikulum SMA terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Bahasa dan Sastra, B. Ilmu Pasti dan Alam, dan C. Ilmu Ekonomi. Perkembangan pendidikan nasional Indonesia merdeka, zaman perkembangan Orde Baru. Perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1966 sampai 1969, zaman awal Orde Baru atau transisi. Untuk Undang-Undang Dasar, karena Orde Baru dimulai setelah penupasan G30S pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaannya dilengkapi dengan 24 ketetapan MPRS, 1 resolusi MPRS, dan 1 keputusan MPRS tahun 1966. Tujuan dan dasar pendidikan. Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi melalui TAP MPRS nomor 22 /MPRS /1966 tentang agama, pendidikan, dan budaya. TAP MPRS ini memperbaiki Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1961, terutama tentang tujuan pendidikan. Sistem persekolahan. Struktur persekolahan pada dasarnya masih tetap mengikuti struktur lama, berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1954 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1961. Penyempurnaan kurikulum pendidikan sekolah. Kurikulum SD. Kurikulum SD 1964 dirubah menjadi Kurikulum SD 1968 yang mulai berlaku tahun 1968, di mana dasar, tujuan, dan asas pendidikan Pancasila mencakup prinsip umum pelaksanaan, landasan ideal, prinsip umum pembinaan, prinsip-prinsip pendidikan sekolah dasar, dan asas-asas didaktik metodik sekolah dasar. Untuk kurikulum SMP, yang tadinya 1962 atau kurikulum gaya baru disempurnakan menjadi kurikulum 1967
yang berlaku mulai tahun 1968. Strukturnya adalah kelompok pembinaan jiwa Pancasila, kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Untuk kurikulum SMA sendiri, yang tadinya kurikulum SMA 1964 atau kurikulum Pancawardhana disempurnakan menjadi kurikulum SMA 1968 yang memiliki tujuannya sendiri, tetapi strukturnya sama dengan struktur kurikulum SMP. Untuk kurikulum sekolah kejuruan, pada sekolah kejuruan berlaku kurikulum sekolah kejuruan tahun 1968 yang memiliki prinsipnya sendiri dan berlaku untuk STM pada tahun 1968. Dan untuk SKKP, SKKA, dan SMEA pada tahun 1969. Sedangkan untuk sekolah kesenian dikembangkan oleh Direktorat Kebudayaan. Perkembangan pendidikan nasional Indonesia pada masa pembangunan jangka panjang pertama, tahun 1969 atau 1970 sampai 1993 atau 1994. Undang-Undang Dasar. Pembangunan jangka panjang pertama atau PJP pertama merupakan pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pelaksanaannya mengacu pada ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Sidang Umum MPR terutama yang berkenaan dengan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Tujuan dan dasar pendidikan. Tujuan pendidikan terkandung dalam TAP MPR tentang haluan garis-garis besar haluan negara, seperti TAP MPR RI nomor 4 garis miring MPRR garis miring 1973, TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPRR garis miring 1978, TAP MPR RI nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988, dan juga Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Sistem pendidikan dan persekolahan. Sistem pendidikan dan persekolahan ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 yang menetapkan bahwa sistem pendidikan nasional terbentuk dari 2 jalur, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Penyelenggaraan program pembangunan pendidikan. Program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan pada masa pembangunan jangka panjang pertama adalah perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.